Banyak lansia tidur nyenyak tapi tak bangun lagi karena satu kesalahan posisi leher yang fatal ini. Selama 20 tahun praktik medis, saya sering menangis melihat pasien stroke akibat hal sepele di kasur. Bapak mungkin merasa sehat, tapi bom waktu tak terlihat sedang berdetak di pembuluh darah leher itu. Coba cek sekarang, apakah tangan sering kesemutan saat bangun pagi atau kepala pusing mendadak berat? Itu bukan sekedar faktor usia, melainkan jeritan pembuluh darah yang tertekuk paksa sepanjang malam. Seringkali Bapak terbangun jam 2 pagi untuk buang air kecil, lalu merasa sempoyongan saat berdiri tegak. Ini tanda aliran darah ke otak sempat terhenti karena bantal yang terlalu tinggi atau posisi miring. Saya tidak ingin menakuti ibu, tapi fakta medis ini harus dibuka agar masa senja tidak di kursi roda. Banyak yang mengira stroke hanya karena darah tinggi, padahal leher terpelintir adalah pemicu senyap. Pembuluh arteri vertebralis di leher belakang sangat rapuh dan mudah tersumbat jika posisi tidur salah. Bayangkan selang air yang diinjak kuat, air tidak mengalir, begitulah darah ke otak saat leher menekuk. Nanti saya akan bongkar satu posisi emas rahasia yang bisa menyelamatkan nyawa Bapak dan Ibu malam ini. Posisi ini jarang dibahas dokter umum, padahal sangat krusial untuk menjaga otak tetap mendapat oksigen. Jangan abaikan rasa kaku di leher belakang, itu sinyal awal bahwa ada jepitan syaraf yang berbahaya. Kita sering meremehkan bantal empuk, padahal bantal yang salah bisa menjadi musuh dalam selimut kita. Stroke iskemik saat tidur terjadi sangat cepat, tanpa rasa sakit, dan seringkali tanpa ada peringatan. Saya ingin Bapak Ibu paham, menjaga leher lurus saat tidur adalah investasi nyawa yang paling murah. Apakah Ibu sering tidur tengkurap dengan kepala miring ekstrim? Hentikan kebiasaan itu mulai malam ini. Kebiasaan itu memutar arteri leher hingga batas maksimal dan bisa merobek dinding pembuluh darah halus. Tetaplah menonton, karena rahasia posisi emas ini akan saya tunjukkan agar Bapak tidur dengan tenang. Saya teringat pasien saya Pak Agus, usia 65 tahun, yang rajin olahraga tapi terkena serangan stroke. Pak Agus tidur dengan 2 bantal tumpuk tinggi, membuat lehernya menekuk tajam selama 8 jam penuh. Sebelum kita lanjut ke solusinya, coba Bapak Ibu ketik di kolom komentar berapa usia Bapak Ibu saat ini. Tuliskan juga dari kota mana Bapak Ibu berasal, agar kita bisa saling mendoakan sesama pejuang sehat. Saya yakin Bapak Ibu adalah generasi tangguh yang sudah melewati banyak masa sulit demi anak cucu kita. Dulu Bapak bekerja keras banting tulang, sekarang saatnya menikmati masa pensiun dengan tubuh yang kuat. Jangan sampai hasil kerja keras puluhan tahun habis hanya untuk biaya rumah sakit akibat salah tidur. Ibu Ratna, pasien saya yang lain, juga mengalami vertigo parah setiap pagi karena bantal yang keras. Beliau mengira itu asam urat, ternyata aliran darah otak kecil terganggu posisi leher yang tidak pas. Melihat semangat Bapak Ibu di kolom komentar membuat saya semakin berapi-api membagikan ilmu penting ini. Kita semua rindu masa muda yang bebas bergerak, tapi masa tua pun bisa indah jika tahu cara merawatnya. Absen dulu ya Pak, apakah Bapak lebih suka tidur miring ke kanan atau miring ke kiri selama ini? Banyak mitos beredar tentang arah tidur, tapi kita akan bedah fakta medisnya supaya tidak salah kaprah. Ingatlah perjuangan ibu membesarkan anak-anak, tubuh ibu sangat berharga dan harus dijaga sepenuh hati. Saya berdoa setiap komentar yang masuk menjadi saksi niat tulus kita untuk hidup sehat lebih lama lagi. Jangan biarkan kesepian di masa tua membuat kita abai pada tanda-tanda kecil yang diberikan tubuh kita. Pak Agus kini sudah pulih setelah mengubah total cara tidurnya, dan saya ingin Bapak juga selamat. Kita bersaudara dalam perjuangan menuju tua yang sehat, jadi jangan sungkan bertanya di kolom komentar. Kehadiran Bapak Ibu di sini membuktikan bahwa semangat untuk sehat masih menyala terang di dalam dada. Mari kita jaga nyala semangat itu dengan pengetahuan yang benar, agar tidak tersesat oleh informasi hoax. Mari kita pahami prinsip 3 sahabat tidur. Bantal tipis, kasur rata, dan leher lurus sejajar tulang. Sebaliknya, hindari 3 musuh utama. Bantal tinggi, kasur cekung, dan posisi tengkurap memutar leher. Bayangkan leher Bapak seperti jembatan gantung. Jika satu tali putus, maka jembatan itu akan runtuh total. Pembuluh arteri karotis di leher depan itu ibarat jalan tol utama penyuplai makanan untuk otak Bapak. Jika jalan tol ini macet karena bantal tinggi, otak akan kelaparan oksigen dan sel-selnya mulai mati. Ginjal Bapak ibarat filter air di rumah, tapi otak adalah pusat listrik yang mengatur seluruh kehidupan. Pasien saya bernama Bu Siti pernah lumpuh separuh badan hanya karena tertidur di sofa dengan leher tekuk. Leher Bu Siti tertekuk ekstrim ke kanan selama 3 jam, menjepit aliran darah ke batang otak beliau. Kasus Bu Siti mengajarkan kita bahwa tempat tidur bukan sekedar kenyamanan, tapi soal keselamatan nyawa. Struktur tulang leher lansia sudah mengalami pengapuran, jadi tidak seelastis saat kita masih muda dulu. Memaksa leher berputar saat tidur sama dengan mengamplas tulang yang sudah rapuh hingga terjadi radang. Ingat prinsip kontras ini, tidur telentang membuka jalan napas, tidur tengkurap menutup jalan hidup. Posisi miring ke kanan memang disunahkan, tapi pastikan bantal mengisi celah bahu agar leher lurus. Jangan biarkan kepala menggantung tanpa sangga, itu menyiksa otot leher dan memicu sakit kepala tegang. Analogi sederhana, seperti selang taman yang terlipat, air tidak keluar, begitu pula darah di leher ibu.
Saraf terjepit di leher bisa mengirim sinyal nyeri palsu ke tangan, membuat Bapak salah menduga penyakit. Kita harus cerdas memilih posisi, karena saat tidur kita tidak sadar apa yang terjadi pada tubuh kita. 3 sahabat tidur tadi akan menjaga Bapak tetap aman, sedangkan 3 musuh tadi mengintai nyawa Bapak. Perhatikan bantal Bapak sekarang, jika sudah kempes atau terlalu keras, segera ganti demi kesehatan otak. Investasi bantal ortopedi yang murah jauh lebih berharga daripada biaya ICU yang bisa menguras tabungan. Hati-hati dengan mitos bahwa tidur tanpa bantal itu selalu sehat. Bagi lansia itu justru bisa berbahaya. Tanpa bantal, cairan lambung bisa naik ke kerongkongan, memicu batuk tersedak yang menekan tensi darah. Jam kritis serangan stroke sering terjadi antara jam 3 hingga 6 pagi saat tekanan darah alami melonjak. Jika posisi leher salah di jam kritis ini, risiko pecahnya pembuluh darah otak meningkat berkali lipat. Apakah Bapak sering terbangun dengan mulut kering? Itu tanda posisi tidur menghambat saluran napas atas. Oksigen yang kurang saat tidur memicu pengentanan darah, membuat jantung bekerja ekstra keras memompa. Zat kimia tubuh seperti kortisol akan naik jika tidur tidak nyenyak, merusak pembuluh darah pelan-pelan. Kenapa Bapak masih nekat tidur di kursi goyang? Posisi duduk menekuk perut dan menghambat aliran balik. Bagaimana dengan tidur miring ke kiri? Hati-hati, itu bisa menekan organ jantung bagi lansia yang lemah. Posisi janin yang terlalu menekuk juga buruk, karena menekan diafragma dan mengurangi kapasitas paru. Sayur yang sehat pun bisa jadi racun jika dimasak salah, begitu juga tidur yang niatnya istirahat. Penumpukan karbon dioksida akibat posisi wajah tertutup bantal bisa meracuni otak Bapak tanpa disadari. Apakah Ibu sering merasa jantung berdebar saat bangun? Cek apakah posisi tidur Ibu menekan dada kiri. Jangan sepelekan morok, itu tanda jalan napas menyempit dan leher butuh posisi yang lebih ekstensi. Ingat bahaya solanin pada kentang hijau, posisi tidur salah adalah racun fisik bagi saraf leher. Seringkali kita menyalahkan makanan berlemak, padahal leher yang tercekik bantal adalah pemicu utamanya. Pertanyaan pentingnya, kapan terakhir kali Bapak mengecek kelayakan kasur dan bantal di kamar tidur? Kasur yang terlalu empuk membuat tulang belakang melengkung seperti udang, merusak postur tubuh lansia. Bahaya silent hypoxia atau kurang oksigen diam-diam bisa terjadi karena dagu menempel ke dada saat tidur. Hindari posisi leher patah alias kepala di sandaran tangan sofa, ini jalur cepat menuju stroke batang otak. Waspadalah jika bangun tidur mata buram sebelah, itu sinyal darurat aliran darah mata sempat terhenti. Mengapa kita harus ambil risiko jika solusinya semudah meluruskan bantal dan posisi tubuh sebelum lelap? Jangan biarkan kebiasaan buruk puluhan tahun merenggut kebahagiaan masa tua yang sudah di depan mata. Bapak Ibu harus kritis, tidak semua posisi enak itu sehat, kadang yang nyaman justru membunuh perlahan. Sudah siapkah Bapak Ibu menerima rahasia posisi emas yang akan mengubah kualitas tidur Bapak selamanya? Rahasia posisi emas itu adalah supine neutral, tidur telentang dengan bantal tipis penyangga leher. Letakkan bantal guling kecil di bawah lutut untuk meluruskan tulang punggung dan meringankan beban pinggang. Posisi ini memastikan arteri leher lurus sempurna, oksigen lancar ke otak, dan jantung bekerja ringan. Jika harus miring, gunakan bantal yang tebalnya setara lebar bahu agar kepala tidak jatuh terkulai. Apitlah guling di antara kedua kaki saat miring untuk menjaga panggul tetap sejajar dan tidak memutar. Cobalah posisi ini nanti malam, saya jamin Bapak Ibu akan bangun dengan tubuh yang jauh lebih segar. Membagikan video ini kepada teman seusia adalah tindakan mulia yang bisa menyelamatkan nyawa mereka. Jangan simpan ilmu ini sendirian, jadilah duta sehat bagi keluarga dan lingkungan sekitar Bapak Ibu. Bayangkan pahala yang mengalir jika satu share dari Ibu bisa mencegah tetangga terkena serangan stroke. Tekan tombol bagikan sekarang juga, kirim ke grup WhatsApp keluarga, arisan atau pengajian Bapak Ibu. Kita menua itu pasti, tapi menua dengan sehat dan mandiri adalah pilihan cerdas yang harus kita ambil. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, Bapak Ibu adalah generasi tangguh yang luar biasa hebatnya. Saya doakan Bapak Ibu selalu dijauhkan dari penyakit berat, dan bisa melihat cicit tumbuh dengan sehat. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah waspada, tetaplah sehat, dan jagalah leher Bapak saat tidur. Salam sehat dari saya untuk Bapak Ibu semua di seluruh Indonesia, selamat beristirahat dengan benar.